Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Nah, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih sakit, yuk sama-sama kita doakan. Semoga juga lekas sembuh dan semuanya kita bisa beraktivitas seperti yang kita harapkan. Badminton lovers, kita baru saja menyaksikan sejak bulan Juli sampai September ini penampilan kembali pemain Indonesia perebut medali perunggu pada Olimpiade Tokyo 2020. Siapa lagi kalau bukan Anthony Sinisuka Ginting. Perlu mendapat perhatian dari kita semua karena Ginting baru saja tampil setelah 6 bulan absen karena dirundung cedera peradangan pada otot di bahu kanannya yang tidak kunjung sembuh dan baru bisa tampil kembali Juli di Japan Open. Nah, pertandingan terakhir sebelum Japan Open dia tampil di Malaysia Open di bulan Januari, setelah itu absen dan barulah di Juli pertandingan pertamanya di Japan Open. Itu dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, kalah di babak pertama. Kemudian dia tampil lagi di China Open juga kalah di babak pertama, dan setelah itu ada penampilan di kejuaraan dunia juga kalah di babak pertama, dan dia kembali tampil lagi di Hong Kong Open juga kalah di babak pertama lagi, dan kembali tampil sepekan kemudian di China Master kalah juga di babak pertama. Jadi secara berurutan penampilan Ginting, comeback-nya dia hanya sampai babak pertama dari 5 turnamen yang dia ikuti, 4 turnamen BWF World Tour, 1 turnamen kejuaraan dunia. Dan barulah di Korea Open kan lalu, Ginting bisa menembus ke babak kedua untuk kali pertama setelah dia selalu gagal di 5 turnamen secara beruntun. Dia bisa tampil di Korea Open sampai babak kedua. Memang sangat kita sayangkan dia kalah di babak kedua itu dari Kenta Nishimoto dari Jepang. Ya, tapi ini boleh dibilang memang performa Ginting belum kembali seperti apa yang dia punyai, yang dia miliki. Jadi masih kelihatan memang belum bisa lepas dan bermain. Kelihatan secara fisik kita lihat juga belum begitu maksimal, di mana di angka-angka kritis, di poin-poin kritis justru konsentrasinya sedikit hilang, mungkin karena stamina yang menurun sehingga itu berpengaruh pada permainannya. Nah, kita harapkan Ginting ke depannya bisa meningkatkan performanya lagi dan bisa tampil lebih bagus lagi, tidak hanya sampai babak kedua tapi bisa menjadi juara di turnamen BWF Tour yang masih tersisa hingga 3 bulan ke depan. Dan yang terdekat pada pekan depan, Ginting dijadwalkan akan tampil di Denmark Open di kota Odense, turnamen Super 750 berhadiah total sekitar 950.000 US dollar. Nah, memang berat, kita ketahui turnamen 750, Super 750 diikuti oleh pemain-pemain elit dunia, pemain-pemain yang berada di peringkat 20 besar dunia, dan dalam keadaan yang masih belum kembali performanya, memang perlu ekstra keras bagi Ginting untuk bisa melawan satu persatu lawan-lawannya. Nah, itu saja dari saya. Silakan teman-teman badminton lovers yang ingin berkomentar dan mungkin punya pendapat sendiri, tuliskan di kolom komen. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia, sehingga dunia tahu bahwa badminton Indonesia masih ada dan tetap eksis. Salam badminton.